Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di dalam memenuhi panggilan Allah, baik salat maghrib berjamaah, thalabul ilmi dan juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga amal ibadah tersebut senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masuk zakatuz zuru' wasimar, zakat tanaman dan buah-buahan. Kemarin zakat binatang ternak, ya, orang Bukit Kencana tidak ada yang menjadi objek itu karena nggak pada peternaknya. Kemudian sebelumnya zakat emas, ya nggak tahu ada yang kewajiban atau tidak, sudah dibahas ya. Dan sekarang masuk zakat tanaman dan buah-buahan. Az-zakatu fiz zuru' wasimar fil jumlah wajibah. Zakat tanaman dan zakat buah-buahan secara umum adalah suatu hal yang diwajibkan. Waqad sabata fardiyatuhu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah maupun ijma' ulama. Secara umum bahwa tanaman dan buah-buahan adalah wajib zakat. Wa in ikhtalafu fit tafasil, meskipun ulama berbeda pendapat buah apa saja yang wajib zakat, tanaman apa saja yang wajib zakat. Kalau zaman 4 atau 5 tahun yang lalu, ono tanaman ora enak pangan ning regane larang. Masih ingat Pak Sugeng? Gelombang cinta. Itu kan pernah 4 atau 5 tahun yang lalu.
Orang enak pangan tapi uangnya jutaan bahkan ratusan juta. Tapi ono tanaman sing gede-gede banget ning duwite sithik. Napa, Pak? Semongko gede-gede duwite sithik napa akeh niku. Ya, makanya kemudian ulama beda pendapat. Tanaman apa saja yang wajib zakat? Ya. Az-zuru' wasimar allati tajibu fiha zakat. Tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat ternyata ulama terbagi menjadi 4 bagian, 4 qaul, 4 pendapat. Meskipun ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi ikhrajiz zakati fil asnaf allati akhadha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun buah-buahan atau tanaman yang pada saat zaman Rasulullah ada dan Rasul mengeluarkan zakatnya, jelas ulama sepakat kalau itu wajib zakat. Tapi yang pada zaman Rasul tidak ada, ya ini yang terjadi ikhtilaf. Ya, misalnya nggak tahu zaman Rasul dulu ada sahabat yang nanam semangka atau tidak, gitu ya. Bahkan mungkin nanam jagung saja mungkin tidak ada, padi mungkin tidak ada. Sak mono ambane saka Madinah ada tekan Mekah ya ora tau weruh wit jati ya Pak Sus ya. Kan tidak ada itu. Adane batu kan. Itu ya. Maka dalam hal ini yang menjadi perbedaan pendapat. Kalau yang zaman Nabi ada seperti gandum kasar, gandum halus, bahasa Arabnya qomhun, wasyair, watamr, wazabib, kurma, kemudian anggur atau kismis. Itu zaman Nabi ada. Dan Nabi mengeluarkan atau memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Maka dalam hal itu, ijma ulama wajib zakat. Tapi kalau yang lain, maka dalam hal ini terbagi menjadi 4 qaul, 4 pendapat. Pendapat yang pertama, annahu la zakata illa fil asnab al-arba'ah wala syai'a fima adaha. Menurut pendapat yang pertama, yang wajib zakat itu hanya 4 buah itu. 2 buah, 2 tanaman. Apa ya? 2 buah, 2 tanaman. Yang kurma dan anggur itu buah, yang gandum halus dan gandum kasar itu tanaman. Atau apa ya? Ya tanaman. Jadi hanya 4 itu yang wajib zakat menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar, Hasan Basri, ya, Sufyan As-Sauri, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, kemudian riwayat sebagian dari Imam Ahmad, Ibnu Hazm, ini mengatakan bahwa yang wajib zakat hanya 4 jenis, 2 tanaman, 1 buah-buahan, yang lain tidak. Berarti orang Indonesia, ya ada ya, nanam anggur ada ya. Pak Sugeng nanam anggur di depan rumah. Ya. Kalau dapat 1 ton wajib Pak. Ya. Jadi hanya gandum kasar, gandum halus, kurma dan anggur. Rok. Menurut pendapat yang saya sebutkan tadi. Ya. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat, diantaranya adalah riwayat dari sahabat Abu Burdah dan dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga dari Mu'ad bin Jabal. Abu Burdah mengatakan ba'asahuma ilal Yaman. Rasul mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, mengutus untuk berdakwah ke Yaman. Yu'allimanin nas, untuk mengajari orang-orang yang ada di sana amrodinihim, urusan agama mereka. Fa'amarohuma, dan Nabi menyuruh Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal alla ya'khudha shadaqah, tidak mengambil zakat illa min hadhil arba'ah, kecuali hanya 4 jenis tanaman dan buah-buahan, yaitu tanaman khintoh. Khintoh itu gandum
kasar ya, wasyair dan gandum halus, watamer dan kurma, wazabib dan anggur. Jadi yang diperintah untuk mengambil zakatnya hanya gandum kasar, gandum halus, kemudian kurma dan anggur. Selain itu Nabi tidak memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Enggak tahu apakah di Yaman pada saat itu tanaman hanya itu saja gitu ya. Sampai sekarang juga saya belum pernah sampai ke Yaman ya. Apakah sama, mungkin sama dengan Saudi ya, di daratan yang sama gitu ya. Wa bi anna ghairu hadhil arba'ah la nasso fi. Maka untuk selain yang 4 jenis ini tidak ada nas. Wala ijma'a, dan tidak ada ijma'. Wala huwa fi maknaha fi ghalabatil iktiyad bihima, dan yang lain juga kalau disamakan dengan 4 itu samanya di mana kan itu ya. Misalnya kurma mau disamakan dengan apa? Dengan buah apa Pak Arif yang sama dengan kurma? Cengkeh ya jauh gitu ya. Terus apa kan itu ya. Kemudian yang sama dengan anggur mungkin apa? Jeruk ya tidak sama kan itu ya. Duet. Duet yang sama ya. Hampir sama rasanya dan bentuknya. Malah duet mau kedel orang sing do nandur. Masyaallah ya. Wa kasrati naf'iha wa wujudiha. Bahkan misalnya banyaknya ditemukan di mana-mana. Mungkin ya tadi yang hampir sama duet, tapi mungkin segi banyaknya enggak, segi manfaatnya mungkin juga tidak gitu ya. Maka kata ulama yang pertama ini mengatakan fal yasihu qiyasuhu 'alaiha. Maka tidak tepat ketika buah-buah yang lain disamakan dengan buah ini. Wala ilhaquhu biha, dan tidak masuk golongannya. Fayabqa 'alal asli, maka dikembalikan kepada yang asli hanya 4 hal. Roh. Li anna nabiyya khina khassa hadhil asnaf al-arba'ah li sadaqah wa a'radu amasiwaha qad kana ya'lamu anna linasi aqwatan wa amalan mimma tukhrijul ardu siwaha. Kata ulama yang mengatakan yang wajib hanya 4 jenis ini, pada saat Nabi nyuruh menzakati 4 jenis itu, orang Yaman sudah punya tanaman-tanaman yang lain, sudah punya harta-harta yang lain. Fakana tarkuhu dzalika wa iraduhu anhu afan minhu kafihi an sadaqatil khail warraqiq. Kalau mau dikiaskan itu sama dengan binatang ternak. Ternyata kuda tidak wajib dizakati, budak tidak wajib dizakati meskipun sama-sama piaraan. Ya, misalnya kuda itu kan ya, kalau dilihat ngopeni sapi dan ngopeni kuda mungkin ya sama-sama binatang yang halal. Atau mungkin budak harganya bisa lebih mahal, tapi tidak wajib dizakati. Pada saat zaman Rasul ada yang disuruh zakat hanya unta, sapi dan kambing. Tidak ada zakat kuda, tidak ada zakat ayam, tidak ada zakat apalagi yang lain ya. Tidak ada. Ini kata ulama yang pertama. Ibnu Umar, Hasan Basri, Sufyan As-Tsauri, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, ya, sebagian dari riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan juga mazhab yang dipilih oleh Imam Syaukani dan Syekh Albani. Ini yang dijelaskan di awal seperti itu. Berarti zakat hanya 4 hal. Berarti di Indonesia tidak ada. Panen pari ya tidak wajib zakat, jagung tidak wajib zakat, kacang brol tidak wajib zakat, apapun tidak wajib kalau mengacu kepada pendapat pertama. Karena yang wajib hanya 4 hal. Gandum kasar, gandum halus, kurma, dan anggur. Bon, ini pendapat pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Anna zakat fi kulli ma yuqtatu wa yudakhiru. Yang wajib zakat itu adalah tanaman yang menjadi makanan pokok. Itu kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tidak harus 4 jenis itu. Yang wajib zakat itu adalah tanaman yang menjadi makanan pokok.
pokok. Berarti kita kalau nanam sebagai makanan pokok wajib. Berarti di Indonesia tanaman yang jadi makanan pokok apa? Yang paling besar adalah beras atau pari. Mungkin di daerah tertentu gandum, gondem. Gondem sama gandum itu sama nggak Pak Sus? Gondem, gandum. Mungkin sagu di tempat tertentu. Mungkin juga singkong. Ada daerah tertentu yang makanannya kan apa namanya Pak Budi? Yang dari singkong itu apa namanya? Tewol ya. Tewol kan dari singkong gitu ya. Berarti singkong termasuk wajib zakat di daerah yang memang singkong menjadi makanan pokok. Mungkin apalagi lah gitu yang tanaman-tanaman yang menjadi makanan pokok. Wal miktat wa ma yattakhidhuhun naskutan yu'isuna bihi fi halil ikhtiyar. Makanan pokok itu makanan sehari-hari, ya makanan pokok lah, ya makanan pokok. Makanan pokok itu misalnya di kita. Menurut saya misalnya Pak Ugeng pun dahar bakso, kena ditakoni, Pak Ugeng jenengan pun dahar. Karena belum makan makanan pokok gitu. Bakso itu tambahan gitu ya. Apalagi baru apa gitu ya, roti, kacang, kurma aja dereng dahar tuh Pak Ugeng nggih. Lah mau niku kurma sak kilo tok enteke lho, kurang makanan pokok gitu ya. Iya, jadi makanan pokok itu ya pokok yang menjadikan kekuatan kita sehari-hari. Yang mungkin daerah satu dengan daerah yang lain juga beda-beda. Zaman tahun berapa itu ada pas pada saat di Papua krisis makanan atau apa itu yang pohongnya atau singkongnya banyak dimakan tikus atau apa kan dikirim dari Jakarta itu kan mie instan itu ya supaya cepat kan itu sampai sana dijaring terus dimaam bisa. Wah, mereka masih tetap kelaparan meskipun sudah dikirim mie instan banyak karena dia belum makan makanan pokok gitu ya. Ya memang makanan pokok itu ya antar satu negara dengan negara yang lain bisa beda-beda ya. Ketika kita di Masjidil Haram lihat dari berbagai macam negara, ada yang makan pokoknya yang roti hanya dimplek-mplek itu, terus ya dikasih apa itu ya. Kita makan kayak gitu ya urung wareg kan, ternyata sana sudah wareg ya. Ada yang mungkin makannya apa gitu. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menjadi makanan pokok lah. Yang menjadi makanan pokok. Ya makanan pokok itu bisa beras, bisa jagung ya, bisa yang lain. Ya tanaman berbuah tapi tidak menjadi makanan pokok misalnya kayak kelapa, itu kan nggak bisa dijadikan makanan pokok. Jangan mangan degan menurutku ya kolo-kolo itu pun ya tetap tambahan toh. Sarapan degan, makan siang degan, makan sore degan mah lemes. Karena nggak pokok. Kacang misalnya kacang fustu, kacang tanah itu termasuk bukan makanan pokok. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak wajib zakat. Sagu bisa jadi dalam daerah tertentu malah wajib zakat. Singkong dalam daerah tertentu bisa jadi malah wajib zakat. Atau gondem atau kedelai mungkin yang memang di daerah itu menjadi makanan pokok maka wajib. Faya wa ingkanat mimma yudakhir falaisat mimma yuktatun nasbihi. Meskipun bisa disimpan lama tapi tidak menjadi makanan pokok ya tidak. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal ya mengatakan timun, kemudian apa namanya terong, kemudian delima, kemudian tebu, kemudian sayur mayur, fa'afa anhu Rasulullah, kata Mu'ad bin Jabal, Nabi tidak menyuruh hal-hal tersebut untuk bayar zakat. Berarti yang tidak makanan pokok tidak wajib bayar zakat meskipun nilainya bisa jadi lebih besar. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, kayak yang saya singgung di awal tadi, gelombang cinta buaya banyak ya. Menurut Imam Syafi'i, apalagi menurut pendapat yang pertama, tidak. Menurut Imam Syafi'i saja tidak wajib. Panen jati itu wakil loh Pak Sus duitnya ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak wajib. Nah kalau satu pohon yang sudah segini itu satu kali panen itu bisa jadi satu pohon 100 juta ya. Duit 100 pohon harus duit tok. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tanaman yang tidak wajib
dikeluarkan zakatnya. Karena enggak makanan pokok. Masa ana wong makanan pokoknya jati. Sing makan pokoknya jati iku raya. Ora cerdas. Sing putih-putih lho njobone. Ya. Wa bi anal aqwat tu'azzim manfaatuha fayakal an'am fil masyiyah. Makanan pokok ini yang kalau disamakan di dalam binatang ternak yaitu seperti unta, kambing dan sapi. Kemudian pendapat yang ketiga, itu tadi pendapat yang kedua makanan pokok, kalau pendapat yang pertama hanya 4 jenis tanaman dan buah-buahan. Yang ketiga, yaitu pendapat yang dipilih dari pendapat kuatnya Imam Ahmad. Ya, pendapat kuatnya Imam Ahmad. Apa itu yang diwajibkan? Ana zakat fi kulima yaibasu wa yabqa wa yukal. Jadi lebih melebar daripada pendapat yang ketiga. Mana-mana yang bisa dikeringkan, bisa tahan lama, dan bisa ditimbang. Wah, ini kan lebih melebar lagi. Mana-mana yang bisa dikeringkan, apa yang bisa dikeringkan? Cengkeh bisa dikeringkan, apalagi? Jagung bisa dikeringkan, kedelai bisa dikeringkan, ya, bisa tahan lama, ya, dan bisa ditimbang dan ditakar. Maka lebih melebar daripada pendapat yang kedua, lebih melebar. Mana-manalah tanaman yang bisa dikeringkan, dan bertahan lama. Kayak anggur itu bisa dikeringkan kan jelas. Kalau itu ada nasnya ya, apalagi ada nasnya. Kurma juga bisa dikeringkan. Nah, kalau berarti buah mangga itu nggak ada mangga kering, nggak ada ya. Mangga, jeruk itu nggak bisa dikeringkan dan tidak tahan lama, berarti tidak masuk. Jadi yang bisa dikeringkan dan tahan lama. Apa yang tahan lama buah itu, Pak Sul? Bisa suwi ngono. Iki panenan tahun wingi lho buah iki itu. Apel mungkin ya, mungkin apel, mungkin itu harus diteliti dulu gitu ya. Nih, atau apa gitu ada mungkin ya. Wa huwa asyharu riwayat an Ahmad. Ini riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa hadza yadkhulu bihi al-hubub. Maka masuk di dalamnya adalah biji-bijian. Nah, jelas biji-bijian itu ada kedelai, ada kacang hijau, ada kacang panjang. Kacang panjang bisa loh kalau dituakan, kemudian yang kacangnya kalau yang buat sayur ya kan karena dipetik muda gitu ya. Ya, jadi yang dituakan kemudian diambil bijinya bisa. Kemudian ada gude, ada banyak itu biji-bijian ya. Jadi wal hubub wasimar, dan termasuk juga buah-buahan ya, buah-buahan yang memang bisa dikeringkan, seperti al-faul wal hams wal adas, kacang adas, ya kacang pustuk gitu ya. Kurma anggur jelas gitu ya. Kemudian ya kacang-kacangan itu sesuatu yang bisa dikeringkan, bisa tahan lama dan bisa ditakar. Wala zakata fi sairil fawakih kal jaus wat tufah wa nahwihima. Menurut Imam Ahmad dalam pendapat yang ketiga ini yang tidak wajib zakat berarti buah-buahan yang tidak tahan lama, tidak bisa disimpan lama, seperti kelapa, apel ternyata di sini disebut tidak tahan lama, Pak. Enggak tahu ya, mungkin kalau paling lamanya berapa bulan itu Dok ya. Enggak sampai tahunan mungkin ya. Ya. Wala fil hadrawat, sayur-sayuran itu tidak. Mereka berdalil dengan satu hadis Nabi yang berbunyi laisa fi maduna khomsati ausukin sodakoh. Buah-buahan atau panenan yang kurang dari 5 wasak, ada yang bilang 5 usuk tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya fihi iktibaru tausik fadala alana zakat inamatakunu fima yusiku wa yukal. Berarti kalau ada kata duna khomsati ausuk, ini yang tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, berarti tidak wajib zakat. Ya, tapi kalau hari ini semuanya kadang timbangan itu ya. Namanya ditimbang. Kalau dulu kan ada yang model ditimbang, ada yang model gelondongan. Ya.
Kemudian laisa fi habin wala tamratin shadaqah hatta yablugha khamsata ausuk. Biji-bijian dan kurma tidak wajib zakat kecuali sampai panennya adalah 5 usuk. Nanti tentang 5 usuk akan dibahas berikutnya setelah sampai nisab ya. Lalu wa hadza yadullu ala wujubi zakat fil habbi wa tamr wa intifaiha an ghairihima, menunjukkan tentang wajibnya zakat biji-bijian, kurma dan yang semisal. Karena tadi laisa fi hubbin wala tamrin, tidak di dalam biji-bijian dan kurma. Berarti biji-bijian itu sama dengan kurma. Maka biji-bijian wajib zakat. Sehingga dele, kalau daerah Kendal itu kadang nanam dele, dapatnya juga banyak. Ya. Ada yang kacang hijau, ada yang kacang panjang, ada yang apa itu? Kacang apalagi itu? Kacang-kacangan itu banyak gitu ya. Ya, itu wajib zakat. Wahtara Ibnu Taimiyah anal mu'tabar wa al-idkhar la ghair. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mana-mana yang bisa disimpan lama. Li wujudil makna al-munasib li ijabi zakat fihi bila fil kail fa innahu taqdirun mahdun wal waznu fi makna. Yang disimpan lama, kemudian ya bisa dengan menggunakan takaran atau timbangan. Berarti yang ketiga lebih melebar. Pendapat yang pertama hanya 4 jenis tanaman dan buah-buahan. Yang kedua hanya yang menjadi makanan pokok. Yang ketiga adalah mana-mana yang bisa dikeringkan, disimpan. Pendapat yang keempat ini yang paling lebih meluas. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, mazhab sebagian dari Abu Hanifah, termasuk Dawud Adz-Dzahiri, Imam Dzahiriyah. Kemudian Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu seorang sufi. Tapi kalau Ibnul Arabi itu fuqaha. Kalau yang tidak pakai al seorang sufi, temannya Al-Halaj, kemudian Suhrawardi. Kalau di Indonesia ada Syekh Siti Senar, itu Ibnu Arabi yang tidak pakai al. Kalau yang pakai al adalah ahli fikih. Kemudian juga kalau ulama kontemporer yang berpendapat yang keempat ini adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Mesir ya. Jadi Abu Hanifah, Dawud Adz-Dzahiri, Ibnul Arabi, termasuk pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ini mengatakan anna zakat fi kulli ma akhrajatil ard mimma yazru'uhul adamiyu. Mana-mana yang keluar dari tanah dan ditanam manusia maka wajib zakat ya. Mana-mana yang keluar dari bumi dan ditanam oleh manusia ketika panen ya wajib zakat. Berarti pendapat yang keempat termasuk panen jati. Wong itu kan keluar dari tanah, ya. Terus panen apa lagi? Kapas. Panen apa lagi? Mungkin ada perkebunan tebu, ya, sengon. Terus apa lagi Pak Budi? Jeneng kalau durian, nah, durian. Pak Budi nanam durian loh, panen banyak ya Pak ya. Nah, soalnya kewajiban zakat ya. Iya, termasuk durian karena ini keluar dari bumi dan ditanam manusia. Ini pendapat yang keempat. Jadi mana-mana yang ditanam manusia dan menghasilkan maka wajib zakat. Ini pendapat yang keempat. Yang tadi siapa saja Pak Budi? Wah, nganu barang tong, rewangi mikir. Siapa mau sing pendapat nomor 4 iki? Abu Hanifah ya. Terus Dawud Adz-Dzahiri ya, Syekh Yusuf Qardawi, Ibnul Arabi. Ini memilih pendapat yang keempat. Hujahnya atau dalilnya satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi.
hei orang-orang yang beriman, infaklah kalian min thayyibati, dari rezeki-rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu ada dua. Satu, maka sabtum, apa yang kamu usahakan. Berarti kerja, gajian, ya, dagang, hasilnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, yang kedua adalah yang keluar dari bumi. Bahkan termasuk berarti tambang. Kan keluar dari bumi, panen batu, panen apa itu, kapur, ya, panen apa gitu, itu akhrajna lakum minal ardi, yang aku keluarkan dari bumi. Qalu falam yufarriq baina mukhrajin wa mukhrajun. Ini tidak dibedakan antara satu dengan yang lain, yang sama-sama keluar dari bumi. Maka apa-apa yang keluar dari bumi ditanam manusia maka wajib zakat. Dan juga berdalil dengan hadis Nabi riwayat masih Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah kepada haknya pada saat panen. Tidak panen apa-apa tapi panen. Ba'da dzikri anwa'il ma'kulat minal jannat, wa nakhl, wa zuru, wa zaitun, wa romat. Bahkan di sini ayat sebelumnya itu menyebut tentang kebun, kurma, kemudian tanaman, buah zaitun, bahkan buah delima. Telah menyebut itu, kemudian Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasati. Berikanlah kepada haknya orang yang berhak menerima setelah panen. Maka di sini menunjukkan tanaman apa saja. Dan juga dalam hadis yang lainnya, yang Rasulullah SAW mengatakan, fi masaqat as-sama al-usr, mana-mana yang disiram dari air langit, air hujan, maka 1/10. Wa fi masuqiya bin nadah nisful usr, mana-mana yang ada biayanya untuk pengairan, maka 1/20. 1/20 itu berapa persen, Pak Budi? 5%. Kalau 1/10, 10%, ya. Jadi kalau yang disiram air dari langit 10%. Kalau yang pakai ongkos yaitu 5%. Dan ternyata lebih besar daripada dagangan, karena dagangan 2,5%, ya. Qalu falam yufarriq baina miqtat wa ghairi miqtat. Tidak dibedakan mana yang memberikan kekuatan atau tidak. Bahkan wa makulin wa ghairu makulin, yang dimakan dan yang tidak dimakan. Kan banyak tanaman-tanaman yang berguna tidak makan. Misalnya kayak kapas, kan nggak dimakan, ya, karena buat kain, kan itu, ya. Banyak tanaman-tanaman yang tidak dimakan. Bahkan mungkin kalau dimakan malah jadi mabuk. Ada tanaman namanya tanaman yang dibuat obat misalnya, gitu. Nah, jadi dimakan atau tidak. Wa mayabqa wa mayabqa wa malayabqa, yang bisa disimpan lama atau tidak, maka wajib zakat. Maka Imam Ibnul Arabi mengatakan begini, wa aqwal madzahib fil mas'alah madhabu Abu Hanifah dalilan. Kata Imam Ibnul Arabi, pendapat atau madhab yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalilnya lebih kuat, kata Imam Ibnul Arabi. Wa ahwatuha lil masakin, bahkan lebih hati-hati karena bisa menentramkan hati orang miskin. Ada orang panen pari 1 ton. Berapa 1 ton, Pak, kalau padi, Pak? Ya misalnya dihitung beras lah. Kalau beras itu 15.000 lah, yang sedengan. Tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Misalnya padahal 7,5 kintal tidak 1 ton. Misal tak buat 1 ton biar gampang hitungnya, kan berarti berapa? 15 juta. 15 juta wajib zakat. Nek panen jati sak wet kilo iso 50 juta, 1 juta loh. Padahal panennya 100 wet. Kata Imam Ibnul Arabi loh, tidak adil kalau yang 15 juta disuruh zakat, yang 1 miliar tidak wajib zakat. Sama-sama keluar dari bumi, kata Imam Ibnul Arabi. Sehingga ini yang paling kuat dalilnya, yang paling
mendekati membelas kasih orang miskin. Wa aulaha kiasan bisukrin nikmah. Bahkan kalau dikatakan sebagai syukur nikmat, ya ini lebih tepat. Mensyukuri nikmat. Wa alaihi yadulu umumul ayat wal hadis, dan itu yang masuk ke dalam kategori ayat secara umum dan hadis secara umum. Bahkan wa ta'ana haula'i fil ahadis alati hasirat az-zakah fil asnafil arba'ah, mereka membantah tentang hadis-hadis yang membatasi hanya 4 jenis tanaman dan buah-buahan. Mereka mengatakan begini, wa ala fardi sihatiha, andai kata hadis-hadis itu sahih, fahiya muawwalatun bi annahu lam yakun samat ghairu hadhil arba'ah. Harus ditakwil bahwa pada zaman Nabi memang adanya 4 jenis tanaman dan buah-buahan itu. Tidak ada yang lain. Sebagaimana tadi ketika kita ke Mekah, dari Mekah sampai Madinah, kanan kiri melihat tanaman apa? Tidak ada jati, tidak ada gandum, tidak ada padi, tidak ada semongko, pemenang. Ya. Nah, maka kemudian harus ditakwil seperti itu, kata beliau. Maka pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Arabi adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi tetap saja dalam hal ini ikhtilaf. Ikhtilaf dan kita boleh pilih ikhtilaf. Tapi kata Imam Ibnu Arabi yang paling kuat adalah pendapat yang keempat. Al-qaulur rajih mimma sabaq. Kemudian la yustaratul haul fi zakati zuru' wasimar. Zakat tanaman dan buah-buahan itu tidak syarat haul. Tidak syarat haul, karena wajib zakatnya adalah ketika panen. Kalau zaman dulu, zaman kecil saya, namanya pari kretek atau kritik gitu kalau bilang. Yang merah itu sampai 8 bulan baru panen. Hampir setahun itu. Mulane biyen akeh wong kelaparan, wong urung pinter. Ya. Hari ini pari itu 3 bulan, ada yang 2,5 bulan sudah panen, kan gitu ya. Nah, makanya tiap panen bukan setahun sekali. Kalau setahun bisa panen 4 kali, ya 4 kali itu. Kalau ada yang 5 tahun baru panen, ya 5 tahun itu. Apa yang 5 tahun, Pak Budi? Duren. Durennya berapa tahun duren? Setahun panen. Nanam terus setahun panen, enggak bisa. Ya, setahun berbuah. Ya. Terus jati, kalau jati itu mungkin ya 5 tahun baru bisa dipanen gitu. Tapi ada yang setahun 3 atau 4 kali, ya tiap panen, maka tidak syarat haul ya, bittifaqil ulama, karena hadisnya wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkanlah haknya ketika manen. Wali anal kharij nama unfidatihi fawajabat fi zakah, karena panenan itu apa ya, berkembangnya itu dengan sendirinya. Artinya memang tidak seperti apa ya, dagangan, seperti apa namanya, binatang ternak gitu dipercepat. Tanaman itu seolah-olah kayak berkembang sendiri sehingga tiap panen. Bi khilafi sairil amwal az-zakawiyah fa inna mastaropo fiha al-haul liyumakkina fihi al-istismar. Ditunggu setahun supaya naik turunnya itu kemudian menjadi apa namanya, lengkap. Mata tajibu zakat fi zuru' wasimar wa mata tukhrij, kapan wajib mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan, ya kapan, dan ya kapan tajibu zakat indah budui solahi zuru', maksudnya ketika buah itu sudah kelihatan tua. Jadi misalnya kalau pari berarti ya sudah kuning gitu ya. Misal pari pratak hijau, burung kuning kok terus longsor atau makan tikus kemudian habis, ya tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah kuning, jenengan nggak dipanen-panen, harusnya sudah waktunya panen ini, ya, sudah kuning, sudah tua, nggak dipanen-panen nyantai, gampang lah, sesuk-sesuk. Nah, ternyata rogol pangan tikus kabeh, maka kewajiban bayar zakat. Itu toh, kan membiarkan yang sudah tua di situ gitu ya. Jadi ketika panen bistidadil hub, ya misalnya kalau buah itu ya sudah keras, ya hina idin to'amun, sudah manis kalau buahan ya,
Wahwa qabla dzalika baqol. Karena kalau mentah ya belum. Kama tasidu indal khululil khulwi. Sudah manis kalau memang buah yang ada rasa manisnya. Wattalawun atau sudah kuning. Ya ketika kepada buah yang memang tuanya itu menjadi kuning. Wahwa qabla dzalika balahun wa khusumun. Kalau sebelumnya itu adalah mentah. Wa amma waktu ikhrajiha, kemudian waktu mengeluarkannya adalah fayajibu ikhraju zakat minal hubub ba'da tasfiyah. Kalau biji-bijian ya dikeluarkan zakatnya itu sebetulnya kalau padi itu berupa beras. Sudah jadi beras. Karena kalau padi kan ada kulitnya. Kalau jagung ya setelah dipoteli gitu lah. Nah, kalau kacang hijau ya sudah di kulitnya. Kalau sagu apalagi itu dikeringkan dulu. Ini jadi mengeluarkan zakatnya itu. Tapi kalau mau dikeluarkan misalnya masih berupa gabah ya tinggal diperkirakan. Misalnya 1 ton gabah jadi 7,5 kintal beras misalnya. Kalau 7,5 kintal kan mengeluarkannya 75 kilo. Nah, kalau jadi 1 ton mungkin mengeluarkan sekintal gitu ya. Itu diperbolehkan. Wa minal thimar ba'dal jifaf, setelah kering, li'anahu waktul kamal wa halatul ittikhor, adalah waktu ketika menyimpan. Wa yatafarra'u ala hadza anaz-zuru law talifa qabla wujubihi qabla budwi shalah fala syai'a alaih. Tadi sudah disebutkan misalnya panen padi tapi masih peratak hijau, kemudian dimakan tikus semuanya atau kebanjiran hilang, maka tidak gedenda zakat. Tapi kalau sudah tua, rak dipek-pek itu ya, nah kemudian hilang, maka kewajiban bayar zakat. Inilah zakat tanaman. Kemudian ukurannya berapa? Insya Allah dibahas yang akan datang, berapa kintal, kemudian zakatnya berapa persen. Karena ada yang 5%, ada yang 10%, insya Allah. Ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak Arif. Sebagian ulama mengatakan kalau dalam masih masa wajar ya enggak. Misalnya ya sebetulnya sudah nyari tenaga mau panen belum dapat orang, ternyata busuk kebanjiran ya itu kan qadarullah gitu ya. Tapi kalau dibiarkan, misalnya udah kuning, harusnya dipanen sekarang wis wong iki mbuh gedeng ngawas kono gedeng sawah lah tak panani kok sithik wae besok ternyata jadi kebanjiran. Maka wajib kedendan zakat. Gitu Pak Arif. Cukup nggih? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.